Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Lucu ya, Bapak menyapa semua di dalam segi waktu. Ya, bertemu dengan saya di dalam video pembelajaran ini, adik-adikku sekalian. Kenapa Bapak menyapa demikian? Ya, karena Bapak tidak tahu kapan kalian bisa membuka video pembelajaran ini. Mungkin saat pagi hari, saat siang hari, saat sore hari. Bapak berharap tetap bisa belajar, ya. Jangan membatasi kita untuk tidak belajar karena kita tidak bisa bertemu, tetapi Bapak berusaha melalui video pembelajaran ini kita bisa belajar bersama-sama, bekerja bersama-sama, ya, bekerja sama untuk belajar, maksudnya seperti itu, ya. Jadi Bapak berharap kalian bisa memberikan komentar, ya, masukan buat Bapak di dalam pembuatan video pembelajaran ini, sehingga kita semakin membangun kebersamaan. Bapak juga semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Ya, ikuti terus video ini dari awal sampai akhirnya, biarlah semua adik-adikku diberkati oleh Tuhan. Ya, Allah hadir dalam hidup manusia. Pak SD kelas 4 bab 2. Ya, sebelumnya kalau adik-adik sekalian sudah membuka kemarin filenya atau buku pembelajarannya, di bab pertama dituliskan di situ bahwa Allah sungguh hadir pada kehidupan manusia, ya. Sekarang kita mempelajari Allah hadir dalam hidup manusia. Bagi yang ada bukunya boleh membuka langsung bukunya di halaman 10 sampai halaman 15. Yang tidak punya boleh kembali buka file yang kemarin yang sudah Bapak kirim. Kiranya kita bisa mempelajarinya bersama-sama. Sebelum kita lanjut, kita akan nyanyikan lagu dan setelah itu nanti kita akan buka di dalam doa. Yang tahu lagunya kita nyanyikan bersama, yang belum kita ikuti bersama-sama juga. Melalui lagu ini adik-adik sekalian boleh merenungkan bahwa Tuhan itu Allah yang Immanuel, Allah yang hadir dalam segala waktu, tempat. Bahkan saat ini ketika kita belajar, walaupun kita tidak tahu bahwa Tuhan ada, kita tidak bisa raba dan melihatnya secara kasat mata, tapi percaya Tuhan ada di sini. Ku tidak takut, Kau besertaku, Kau tak Kau tak pernah meninggalkan. meninggalkanku. Aku Aku dijaga, dijaga, aku aku dibela dibela oleh tangan yang berkuasa. Tidak takut, Kau Kau beserta, beserta, Kau tak Kau tak pernah pernah meninggalkan. meninggalkan. Aku Aku dijaga, dijaga, aku aku dibela dibela oleh tangan yang berkuasa. Immanuel, Immanuel, yang beserta besertaku. Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang beserta Besertaku. Tuhan Allah yang hidup. Tidak Ku takut, tidak takut, Kau Kau beserta, Kau besertaku. besertaku. Kau tak pernah meninggalkan. Aku dijaga, Aku dijaga, dibela aku dibela oleh tangan yang berkuasa.
besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang hidup. Ya, demikian. Mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Allah yang Immanuel, Allah beserta kami dalam pembelajaran kami hari ini. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Sebab itu Tuhan pimpin, beri pengertian dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Ya, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita membahas tentang tujuan materi kita pada hari ini, yaitu pertama, setelah adik-adik mengetahui bahwa Allah hadir dalam hidup manusia, kita dapat mengucap rasa syukur atas kehadirannya melalui doa kita, termasuk doa pembukaan pembelajaran ini tadi. Kita yakin bahwa Tuhanlah yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita hidup. Bahkan kita percaya bahwa Dia ada saat ini dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan ada? Nantinya kita akan mengerti bersama-sama setelah materi ini Bapak sampaikan kepada adik-adik sekalian. Yang kedua, kita boleh menyebutkan bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam hidup kita dan dalam kehidupan manusia secara umum. Yang ketiga, kita boleh menuliskan pengalaman kita sendiri yang memperlihatkan kehadiran Allah pada saat ulang tahun, ya boleh, salah satu contohnya, atau pengalaman pribadi kita sendiri bahwa adik-adik itu dapat merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan menolong, menyelamatkan. Ya, nantinya setelah mendengarkan video pembelajaran ini boleh menuliskannya di lembaran kertas dan memberikan kesaksian ya kepada kita semua, mungkin melalui WA, melalui video juga boleh ya. Bahkan nanti kalau kita sudah bisa kumpul bersama, bisa di gereja, bisa juga di sekolah. Selanjutnya, menjelaskan arti manusia sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, menampilkan berbagai bentuk ungkapan kreatif kita ya, sebagai rasa syukur dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan hadir dalam kehidupan saya dan adik-adik sekalian semua. Bacaan firman Tuhan kepada kita terambil di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya ke-27. Firman Tuhan berkata di sana bahwa marilah kita sekarang kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita, dalam keserupaan kita, dan hendaklah mereka berkuasa atas semua ikan di laut, burung-burung di udara, atas semua binatang ternak dan semua binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Maka Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas kehidupan kepada hidungnya sehingga manusia itu menjadi hidup. Apa kata firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 ini? Maka Tuhan membentuk manusia itu dan memberikan nafas sehingga mereka bisa hidup. Itulah salah satu ya bukti bahwa Tuhan hadir dalam hidup saya dan adik-adik semuanya, bahwa Dia ada di dalam hidup kita karena Dia memberikan nafas kehidupan. Kalau seandainya Tuhan tidak hadir, artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, siapa yang sering takut selama ini? Takut kalau contohnya malam pergi ya ke kamar mandi kecil, takut kalau pergi sendiri keluar ya kalau gelap atau lain sebagainya ya. Setelah kita mempelajari firman Tuhan ini, saya berharap adik-adik semuanya tidak ada lagi rasa takut ya. Percaya, jangan kita takut sama hantu, tapi kita takut sama Tuhan ya. Artinya kita menghormati Dia, sebab setan itu tidak bisa memberikan kita apa-apa ya. Dia hanya menakut-nakuti kita saja, tapi sebenarnya dia tidak bisa berani melawan manusia, karena yang ada di dalam manusia itu adalah Tuhan sendiri yang berkuasa dan memberikan hidup bagi manusia. Selanjutnya, pertama-tama yang kita pelajari di dalam materi ini yaitu kita harus mengalami kehadiran Allah di dalam hidup. Bagaimana adik-adikku sekalian mengetahui?
Ya. Firman Tuhan berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Setelah membaca ayat ini, siswa dapat mengamati dirinya sendiri dan bersyukur karena Tuhan membuat kita begitu ajaib, begitu dahsyat. Bagaimana Tuhan mau proses kita mulai dari kandungan, ya, selama 9 bulan sampai kita lahir. Ada sebagian orang yang kurang beruntung. Lahir tapi tidak normal. Lahir tapi tidak menikmati dunia. Atau dalam tanda kurung, mereka tidak bisa hidup. Ya. Kalau kita bisa hidup, kita menyadari bahwa itu karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam hidup saya dan adik-adik semuanya. Jadi kita harus bersyukur. Firman Tuhan berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kita dahsyat, ajaib. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rambut lurus, ada yang keriting, dan lain sebagainya. Itu semuanya ciptaan Tuhan yang mulia, yang ajaib, yang dahsyat. Dan kita harus bersyukur. Karena firman Tuhan berkata demikian. Yang kedua, kita harus tahu, ya, tadi kita belajar bagaimana Tuhan hadir. Ya, sekarang kita tahu bagaimana cara-cara Tuhan, bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam hidup kita. Pertama, Allah hadir dalam hidup manusia. Kita kembali pada penciptaan tadi, ya, bahwa Allah hadir itu karena Ia memberikan nafas hidup, sehingga manusia bisa melakukan pekerjaannya. Saat lahir, saat sedih, saat suka, saat bahaya, saat sukses, dalam seluruh kehidupan manusia pun Tuhan hadir. Di sini, di sana, di mana-mana saja, Tuhan hadir. Jadi, adik-adik sekalian, jangan takut. Allah kita Immanuel, Allah yang maha hadir. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu, baik pagi, siang, dan malam. Bahkan kalau saat ini kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan suara kita. Ya, Allah hadir saat ada bayi lahir, saat sedih, saat suka, saat bahaya, saat sukses, saat sulit. Bahkan di masa COVID-19 ini, kita percaya bahwa Tuhan hadir. Begitulah bentuk-bentuk kehadiran Allah di dalam kehidupan manusia. Arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tadi Bapak sudah jelaskan dari awal bahwa diciptakannya manusia segambar dan serupa dengan Allah. Yang artinya memiliki sifat-sifat Allah. Sabar, kasih, sedih, pemaaf, dan lain sebagainya. Sebagai gambar dan rupa Tuhan, maka kita memiliki sifat yang sama. Ya, memiliki akal yang sehat, memiliki pikiran yang sehat. Namun, terkadang manusia tidak seperti itu. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan, daging, yang lebih suka hal-hal yang jahat. Dia tidak suka hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Bapak percaya bahwa kita penuh kasih, kita penuh kesabaran, kita juga bisa sedih, kita juga bisa memaafkan. Kenapa? Karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Jadi jangan lepas daripada Tuhan, tetapi tetap tinggal di dalam Tuhan, dan Ia tinggal di dalam kita, sehingga adik-adik menjadi sama, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sebagai tugas dan pesan saya kepada adik-adik sekalian, boleh mencari pengalamannya sendiri dan memperlihatkan kehadiran Allah pada saat salah satunya tadi berulang tahun. Kalau dari kemarin sampai hari ini sudah berapa umurnya? Kenapa bisa sampai ada saat ini? Apa yang kita alami? Apakah kita pernah mengalami sakit?
kita berdoa dan Tuhan sembuhkan. Kita pernah mengalami kekurangan, lalu kita berdoa dan Tuhan berikan. Kita pernah mengalami kecelakaan, lalu kita menyadari bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita. Jadi kita boleh ungkapkan rasa terima kasih kita dalam pengalaman itu. Adik-adik boleh mengerjakannya sendiri di rumah. Kalau berani berbagi, boleh kesaksian melalui karya tulis, melalui video, dan lain sebagainya. Biarlah melalui pembelajaran hari ini adik-adik diberkati, mengerti, semangat, dan sukses terus di dalam Tuhan. Jangan takut, sebab Allah Maha Hadir. Ia adalah Allah Immanuel. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semua mengerti, semua melakukannya, dan Tuhan menyertai memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, bersyukur atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sejak kami dalam kandungan ibu kami sampai sekarang, kami sudah besar dan kami boleh belajar. Tuhan yang menolong kami. Tuhan hanya ucapan syukur dan kesaksian yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Terimalah kami dan terima doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas belajar kami hari ini. Haleluya. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semua semangat terus belajar dan ikuti video-video yang akan Bapak sampaikan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.